Ini sudah darurat Kuningan ini. Ya. Kita targetkan, Pak. belum, Pak. Masih terkendali. Masih Pak. terkendali. Masih terkendali, ya. Tapi kalau saya tanya, berapa angka kemiskinan yang sudah tercoret dalam angka tahun-tahun kebelakang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali ke podcast Debat Sehat. Debat Sehat, pemirsa. Kali ini di tempat yang Anggun. yang terasa anggun, pemirsa. Suasananya jadi redup-redup begini. Ternyata memang enakan nih pemirsa. Ini di Kafe Anggun, tempatnya di Jalan Raya Bojong, Desa Cilimus ya Pak ya? Bojong Cilimus saja. Bojong Cilimus, pemirsa. Kali ini kita menghadirkan dua bintang tamu yang saya pikir ini benar-benar sangat berbobot pemirsa, karena dua-duanya doktor pemirsa. Yang sebelah kanan saya ini Pak Dr. Denny Hamdani. Beliau sekarang menjabat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel. Dan sebelah kiri saya pemirsa Dr. Eman Sulaiman. Beliau seorang akademisi di Kabupaten Kuningan yang sering menyuarakan suara-suara kritis di Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, kita langsung dari kita topiknya dulu ya pemirsa. Topiknya tentang yang lagi ramai sekarang ini tentang kemiskinan ekstrim, lalu bantuan sosial gitu kan, bantuan sosial penyaluran gitu kan, dan berbagai permasalahan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial. Biar kita langsung tancap gas, kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Eman, apa yang mau ditanyakan sebagai pertanyaan awal pemanasannya gitu. Mangga Pak Dr. Eman. Baik, terima kasih. Hari ini kondisi Kuningan kan masuk zona miskin ekstrim. Ya. 3 tahun berturut-turut angka kemiskinan naik. 3 tahun berturut-turut pula angka pengangguran juga naik. Kalau kita melihat anggaran, Ya. daerah lain juga ada yang anggarannya lebih rendah dari Kuningan. Nah, ini kenapa Kuningan masuk zona miskin ekstrim? Ya. Mungkin saya ingin mengawali dari situ dulu. Mengawali. Mohon pencerahannya dari Pak Kepala Dinas. Secara umum kondisi masyarakat begini itu kenapa gitu kan? Kok bisa Kuningan masih masuk zona miskin ekstrim gitu kan? Barangkali saya ingin Itu pertanyaan itu dulu awalnya. ya. Karena Dan ini saya kira masyarakat juga ingin banyak yang tahu. Ya, Bukan betul. hanya saya, masyarakat juga ingin tahu kenapa kok ini Kuningan bisa masuk zona miskin ekstrim ini. selalu ekstrim gitu kan ya. Kalau tidak salah 2 tahun ini ya Pak ya, semenjak masuk Covid ya Pak ya. Ya, betul, Pak. Itu mungkin Pak bisa langsung dijawab Pak. Oke, terima kasih pemirsa Kuningan Mas Channel, Kang Deden selaku moderator yang tadi mengenai acara ini, kemudian juga Kang Eman, sahabat saya. Tentu berbahagia malam ini kita bisa bertemu dalam channel yang sangat interaktif, sangat edukatif ya, terkait dengan bagaimana kita membedah isu-isu yang ada di Kabupaten Kuningan di tempat yang sangat anggun ini. Anggun. Mungkin namanya Sesuai namanya. Namanya gitu kan. Ada suasananya, bikin suasana yang anggun saja lah. Terlebih sekarang bulan suci Ramadan, jadi kita coba untuk tidak tingkatkan lah. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menciptakan sebuah tantangan yang bisa dijadikan sebagai upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Kuningan. Memang kalau berbicara masalah yang ekstrim-ekstrim itu biasanya seksi gitu dibahas ya. Ya, karena memang dimanapun juga dalam konteks apapun apabila kita bicara masalah ekstrim ya pasti akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan dan pernyataan. Ya, memang
terkait dengan kondisi sekarang Kabupaten Kuningan masuk kategori zona miskin ekstrim Jawa Barat. Ada 5 kabupaten kota yang tahun 2021 ditetapkan oleh pusat dan provinsi sebagai kawasan yang ekstrim. Tentunya ini sebuah hal yang sangat perlu mendapat perhatian kita semuanya. Yang jelas permasalahan kemiskinan ini adalah urusan bersama ya. Secara pemerintahan linear dari pusat, provinsi, dan kabupaten sampai dengan tingkat desa wajib terlibat aktif untuk bagaimana berkolaborasi. Termasuk akademisi ya Pak ya? Akademisi juga. Jangan bisanya mengkritisi aja gitu. Betul. Ya Pak ya? Karena memang kita kan urusan pembangunan kan seolah-olah semuanya urusan pemerintah. Ya, jadi padahal proses pembangunan sendiri kan ada proses partisipasi dari masyarakat, dari bawah, bottom up, ataupun top down yang ketemu di pelaksanaan kegiatan pembangunan. Jadi memang untuk permasalahan kemiskinan ini saya melihat ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian kita semuanya. Pertama, terkait masalah mentalitas juga ya. Mentalitas. Ya, jadi mindset masyarakat yang tentunya harus kita bangun sebuah kondisi yang bisa menggambarkan bahwa kondisi Kuningan ini ya jujur bukan saya membela diri atau bagaimana, apabila dibandingkan dengan yang lainnya ya nggak seperti yang teman-teman lihat semuanya kan ya. Karena saya lihat indikator daripada mentalitas atau mindset masyarakat ini dari penyaluran bantuan sosial. Saya melihat ya kondisinya ada satu masyarakat, ada satu orang, satu penerima manfaat, kok kalau dilihat kondisi ekonomi tidak layak dia mendapatkan bantuan sosial ya, pakai perhiasan pada waktu pengambilan bansos, ada yang bawa motor, bahkan ada yang bawa kendaraan Pak, kendaraan mobil roda 4 gitu kan. Iya, jadi ini sebuah potret menggambarkan betapa ada sesuatu yang harus kita luruskan nih, yang akhirnya beririsan permasalahan ini kepada data Pak. Datanya Ya, data itu Pak, sehingga kita untuk menyatakan data ini valid ataupun invalid ya, kita harus ada rumusan juga ya. Kok tiba-tiba data kemiskinan ini ditarik lurus dengan penerima bansos, sepertinya kurang pas itu Pak Deden ya. Berarti yang mendata berarti ya kita tidak tahu ya kita akar masalahnya. Yang penting ini urusan yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Tentunya kami pun Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Kuningan dan jajarannya termasuk Dinas Sosial ingin bagaimana terkait dengan perubahan mekanisme data ini bisa betul-betul menjadi sebuah strategi untuk pengentasan kemiskinan. Karena untuk mengukur kemiskinan kan sebetulnya sangat mudah sekali. Ya, BPS dan Kementerian Sosial punya indikator untuk menentukan kemiskinan. Pertama, dari BPS menyatakan dari segi permakanan, pemenuhan makanan harian. Dikatakan miskin apabila dia tidak memenuhi pemenuhan kalori makanannya sebanyak 2.100 kilokalori per hari. Berarti makan pagi 700, makan siang 700 kalori, makan sore ataupun makan malam 700 kilokalori ya. Jadi dengan tidak terpenuhinya ini ya tentunya salah satu indikator BPS mengatakan tingkat konsumsi masyarakat sangat rendah. Ya, karena kalau konsumsi masyarakat tinggi, berarti pendapatan tinggi juga, otomatis akan beririsan dengan konsumsi masyarakat, pemenuhan gizi keluarganya, proteinnya, hewaninya, nabatinya, sehingga itu menggambarkan masyarakat mampu memenuhi keinginan untuk dikategorikan secara daya beli mampu. Ya. Yang kedua, selain dari permakanan adalah dari faktor non makanan nih, misalkan pemenuhan untuk pendidikan, perumahan, kesehatan, kemudian pendidikan juga ya kita sampaikan. Jadi beberapa unsur itulah yang saling terkait untuk bagaimana orang ini dikatakan sebagai warga miskin atau non miskin. Tapi ada uniknya juga Pak untuk Kuningan ini, untuk permakanan. Saya melihat sebuah fenomena di lapangan, masyarakat yang kategori ekonomi yang mampu, ternyata dari segi permakanannya ada yang sederhana saja gitulah.
Padahal mampu ya. Padahal mampu. Jadi ada yang bicara, Pak, saya mah dengan makan seperti ini udah dianggap cekap, cukup itulah. Jadi kalau saya mesti tiap hari beli daging, tiap hari beli telur, tiap hari beli makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna, tentunya bagi dia jenuh juga. Ya. Ada yang ingin makannya cukup dengan sambal lalap, tahu tempe saja gitu kan ya. Yang otomatis ini menggambarkan sebuah anomali juga. Ya, Jadi juga itu tidak terdata yang makannya seperti itu, padahal masuk mampu. Ini perlu kita pisah juga ya. Ya. Karena memang nanti beririsan pada dengan standar kemiskinan di Kementerian Sosial. Pertama, yang dikatakan miskin itu apabila kondisi rumahnya dikatakan rumah tidak layak huni, ya. Ukurannya per orang itu kalau tidak salah 9 meter persegi ya. 9 meter. Kemudian dari listrik itu hanya satu paket, 450 kilowatt hour gitu ya, kWh 1 kWh. Kemudian juga dari segi pemenuhan air bersih, ya tentu dia tidak memiliki sumber air bersih yang layak, bisa aja nebeng. Kemudian juga dia dari segi penghasilan juga, ya, yang dikatakan miskin ekstrim itu penghasilannya apabila standarnya setara dengan 26.000 sehari. Ya. $1,4 ya, ini standarnya kan. Jadi kalau dilihat seperti itu kan kita melihat ya kita dikatakan perlu ada pelurusan data juga di lapangan. Karena dampak daripada pandemik yang kita lewati selama 2 tahun ini ya ada graduasi pertumbuhan ekonomi yang tadinya ekonomi Kabupaten Kuningan tumbuh 6% pertumbuhannya, tiba-tiba drop menjadi hampir minus gitu kan ya. Ya otomatis apabila pertumbuhan ekonomi satu daerah mengalami penurunan akan beririsan kepada penurunan daya beli masyarakat juga. Ada PSBB, ada PPKM ya, yang kemarin kepada para pelaku UMKM sangat berdampak sekali, dilarang berjualan, dibatasi jam jualan segala macamnya. Sementara masyarakat dilarang berkerumun, dilarang berkumpul. Itulah potret-potret kita yang menyatakan bahwasanya hal seperti ini menjadi perhatian kita semuanya. Tapi yang jelas keterbatasan apapun juga pemerintah Kabupaten Kuningan berikhtiar lah untuk bagaimana menciptakan sebuah tatanan ekonomi yang betul-betul pembangunan itu ditujukan kepada warga miskin. Ya. Boleh saya masuk ya? Ya, tentang kebijakan pemerintah. Kita semua sudah tahu lah bahwa Kuningan masuk zona miskin ekstrim. Nah, sementara kalau saya mendengar dari beberapa laporan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam ini, itu hampir semua dinas tidak ada yang membelanjakan anggarannya 100%. Nah, sementara kita kan tahu nih kondisi masyarakat lagi sakit, lagi butuh. Logikanya, asumsi saya itu begini. Kalau saya ada keluarga yang sakit di rumah, ya, saya pertaruhkan untuk menyembuhkan. Paribasana bahutang buh injem gitu kan. Teboga duit teh gitu ya, Pak. Kalaupun tidak punya uang kita pinjam. Ya. Sementara saat ini di Kuningan kita udah tahu nih masyarakat lagi sakit. Tapi belanja dinas tidak ada yang 100%. Kan aneh gitu kan. Ya. Kalau pertimbangannya itu adalah penghematan, ya bukan waktunya untuk menghemat saat ini. Ini saat ini untuk bagaimana menyembuhkan yang sakit gitu. Kan Pak Bupati pintar menghemat, Pak. Oh iya, tapi kan situasinya saya kira bukan tepat untuk menghemat dalam kondisi seperti begini. Seharusnya belanjakan 100%. Iya, bahkan kalau kurang pinjam juga boleh kan. Melanggar aturan nggak Pak itu, Pak? Saya kira tidak melanggar aturan kan, kalaupun kita defisit lalu kita pinjam gitu. Nah, ini kenapa pemerintah daerah tidak berani membelanjakan anggarannya? Nah, itu gimana Pak? Sebenarnya ini sesuatu yang harus kita luruskan ya, Kang Iman, Kang Deden, terkait dengan belanja pemerintah yang tidak kepada sasaran pengentasan kemiskinan. Saya di Dinas Sosial punya data tahun 2021 ada 74 paket kegiatan untuk pengentasan kemiskinan.
tersebar di hampir 15 SKPD sampai 17 SKPD, berbagai macam program. Dan alhamdulillah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda mendesain dengan semua SKPD terkait, sama Dinsos untuk bagaimana anggarannya difokuskan bagi penanggulangan kemiskinan. Ya. Memang untuk melihat hasil kemiskinan ini tidak seperti kita minum ini ya, kopi atau gula langsung terasa hasilnya. Tapi ada proses yang tentunya tidak bisa kita seperti juga menggosok lampu Aladin lah. Ya, betul. Ada proses yang harus kita kawal, harus kita bimbing, harus kita edukasi supaya masyarakat ini betul-betul program ini bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Boleh nggak saya tahu berapa persen efektivitas bantuan-bantuan selama ini untuk menurunkan angka kemiskinan? Ya kita belum mendapatkan laporannya, tapi yang jelas dengan kita ada 74 paket kegiatan yang besar, termasuk Rutilahu, termasuk Pamsimas, termasuk program jambanisasi, termasuk jamban komunal, termasuk air bersih, termasuk program pemberian permakanan bagi warga miskin ataupun lansia. Jadi Kuningan ada program permakanan, misalkan di kawasan Cibingbin yang 5 kategori kecamatan ekstrim ya, Cibingbin, Cidahup, Cimahi, Kalimanggis, dan Dharma. Misalkan ada warga kita yang betul-betul butuh makanan dan pihak di tingkat desa menyatakan Pak butuh bantuan, serta merta kami akan mengedrop makanan itu. Itu kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Pemerintah daerah. Ini yang 74 paket kegiatan kebijakan APBD Kabupaten Kuningan. Semua kebijakan APBD Kabupaten Kuningan. Memang ini saya sangat bersyukur lah malam ini dipertemukan oleh Pak Deden untuk menjelaskan juga paket-paket kegiatan tersebut yang tentunya harus masyarakat harus tahu. Misalkan di PU, TR, di Dinas Pemukiman, Dinas Sosial, di Bapeda, di Kopdag Perin, kemudian di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, semuanya beririsan kan untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan. Ada 3 strategi. Betul. Bagaimana orang miskin ini dikurangi biaya pengeluarannya, ya supaya orang miskin ini jangan sampai mau butuh pelayanan sampai dengan memborong ojek, memborong angkutan maupun yang lainnya. Yang kedua strateginya adalah penambahan pendapatannya. Ya kemarin Pak Bupati sudah memberikan BLT miskin ekstrim dari APBD Kabupaten Kuningan plus BLT DD plus BLT provinsi sampai dengan BLT ekstrim dari pusat. Itu paket-paket kebijakan yang dilaksanakan karena untuk bagaimana orang miskin ini bisa survive, bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarganya, tentu dalam situasi kondisi seperti ini sangat bijak apabila kita berikan langsung ikannya gitu buat masyarakat. Kalau orang lagi tenggelam ya kasih aja dulu. Gitu, jadi kan. Ini artinya bukan penghematan kalau gitu, Pak Eman. Ya kita pro ya. Kalau penghematan juga buat apa kalau memang tidak berdampak kepada warga miskin. Pak Bupati ingin bagaimana akselerasi penanggulangan kemiskinan ini betul-betul bisa langsung menuju pada sasaran. Oke, itu kan bagus nih programnya. Ada nggak alat ukurnya? Apakah program ini berhasil atau tidak berhasil? Apakah ada instrumennya untuk mengukur itu? Itu gampang sekali karena beberapa paket kegiatan adalah paket fisik ya, bisa kelihatan. Misalkan dulu Rutilahu. Rutilahu. Si A ini rumahnya tidak layak huni. Sekarang kondisinya seperti apa? Jadi maksud saya begini, sesudah. Maksud saya begini Pak, program Rutilahu katakanlah, begitu digelontorkan berapa orang yang hilang kemiskinannya dari itu? Program bantuan nih, dari bantuan itu berapa orang yang tadinya miskin menjadi tidak miskin gitu kan? Ya memang ini sebuah proses juga yang harus kita laksanakan. Tadi kan saya sampaikan untuk bagaimana orang miskin ini bisa langsung meningkat derajatnya menjadi orang sejahtera kan ada sebuah proses yang harus kita kawal. Sampai di mana konsistensi kita, sampai di mana konsistensi orang miskin bisa ketemu sehingga dia ikut kepada aturan, arahan dan jalur yang diberikan oleh pemerintah itu. So, kami juga di Dinas Sosial sudah ada formulasinya untuk bagaimana orang miskin ini yang tadinya tidak punya pendapatan bisa mendapatkan pendapatan. Kita punya target tahun sekarang ya tidak takabur. Saya membuat paket kolaborasi dalam bentuk warung koperasi fakir miskin. Warung koperasi fakir miskin ini akan menjadi
koperasi fakir miskin pertama di Indonesia lah. Oh, itu sejak kapan Pak? Tahun sekarang, ini. Tahun Mohon sekarang. maaf, Pak Kadis ini. Ini kan kalau saya baru saya dengar kan program-program kayak begini. Iya, baru saya dengar. kira kan ini bagus. Tapi masyarakat kan tidak tahu. Sejatinya kan pemerintah itu ada apa? Corong lah, gitu, ada corong gitu informasi kan, ada komisi informasi publik Iya. gitu kan. Nah, komisi informasi publik ini dalam mengentaskan kemiskinan, apakah sudah? Kalau saya belum dengar nih. Ya. Ini saya juga baru dengar juga dari sebetulnya Bapak. kami sudah secara senyap, kami udah bergerak ke lapangan, ke teman-teman PKH, teman-teman TKSK untuk bagaimana menggraduasi penerima manfaat PKH dengan penerima manfaat BPNT ini bisa dikolaborasikan ke dalam program warung koperasi fakir miskin ini. Kenapa senyap? Kalau pemerintah kan harusnya kita kan tidak mau di blow up ya, seperti apa tuh program yang sekali canangkan selesai. Kita ingin bagaimana membangun dulu infrastrukturnya. Teman-teman para penerima manfaat ini tentu harus kita edukasi. Ya, saya punya proyeknya di salah satu desa di Kuningan yang nanti akan terlihat hasilnya. Sebelum dia gabung dengan warung koperasi dan sesudah warung koperasi bergabung akan terlihat pendapatannya berapa yang akan dia terima itu. Kita kolaborasikan dengan dia, kita bentuk menjadi semacam agen sembako yang secara alamiah dia akan menjadi pengolah bantuan itu. Secara langsung dia akan dikolaborasikan dengan teman pengusaha yang siap menjadi optikernya dan sudah siap. Kita akan, kalau ini kan masih uji klinis ya, kalau dikatakan dalam vaksin ini, nanti begitu uji klinis ini berhasil, akan kita booster dengan berbagai macam program kegiatan. Ada beberapa calon boosternya ini Pak, yang akan kita inikan. Ini bagian daripada kita menyampaikan informasi bahwasanya pemerintah Kabupaten Kuningan tidak diam, tidak tidur, tidak tinggal duduk saja, tapi terus bergerak dengan semua kepala dinasnya untuk bagaimana setiap waktu melaporkan perjalanan pengentasan kemiskinan ini. Memang tidak bisa kita katakan, wah saya udah mencanangkan program pengentasan di bidang ini. Nah, kita tidak mau terjebak ke dalam sebuah alur seremonial gitu. Seremonialnya ya. Yang penting goal kita untuk bagaimana. Ya tentu saya bersyukur Kang Eman banyak mengkritisi, ini bagian daripada sebuah tanggung jawab masyarakat untuk bagaimana masalah kemiskinan ini bisa bersama-sama dituntaskan Kabupaten Kuningan. Karena urusan kemiskinan secara agama kita fardu kifayah nih. Urusan bersama. Kalau bahasa pemerintahan urusan konkuren gitulah, urusan bersama. Tapi agama kita urusan fardu kifayah kan gitu ya. Saya ingin masuk ke situ Pak. Bagus mindset pemerintah sudah bahwa ini bukan masalah pemerintah pengentasan kemiskinan ini, tapi masalah bersama. Nah, kalau pemerintah sudah menyadari bahwa ini masalah bersama, apakah pemerintah ada keinginan umpamanya bikin satgas mencoret kemiskinan? Yang satgas itu menggabungkan semua elemen masyarakat. Kan ada pentahelik. Pentahelik itu bukan hanya untuk membangun, tapi bagaimana untuk mengentaskan juga. Melibatkan di situ ada akademisi, di situ ada pebisnis, di situ ada pemerintah gitu kan. Nah, memungkinkan nggak Pak ke depan itu ada satu satgas dibuat bagaimana mengentaskan kemiskinan di Kuningan. Umpamanya begini, Kadinsos dalam tahun ini berapa mampu menghilangkan angka kemiskinan. Jadi gerakan mencoret angka kemiskinan. Kadinsos berapa dalam tahun ini? Anggota dewan umpamanya, satu dewan satu orang di kampungnya masing-masing. Tapi sekecil apapun mencoret angka kemiskinan itu. Ada gerakan mencoret angka kemiskinan gitu, yang melibatkan semua elemen gitu. Memungkinkan itu enggak kalau begitu? Segala potensi, ya namanya untuk penanggulangan kemiskinan, segala jurus, segala strategi wajib ditempuh. Tidak bisa kita hanya mengandalkan misalkan dari pemerintah Kabupaten Kuningan saja. Ada teman-teman pengusaha, ada teman-teman legislatif, ada teman-teman media, ada teman-teman akademisi punya saran pandangan untuk bagaimana ini bisa dilaksanakan. Ini termasuk Kang Eman juga malam ini kan menyampaikan kenapa tidak ada semacam adik asuh, bapak asuh ataupun bapak angkat, ibu angkat untuk
warga miskin itu bisa berdaya. Asal jangan suami angkat, Pak. Semua bisa dikolaborasikan gitu. Artinya kan Pak begini, kita targetkan aja. Ini sudah darurat Kuningan ini. Ya. Kita targetkan Pak. Belum. Masih terkendali. Masih terkendali. Ya. Tapi kalau saya tanya, berapa angka kemiskinan yang sudah tercoret dalam angka tahun-tahun kebelakang ini? Ya memang kita tidak bisa dengan satu program saja. Tapi ada yang paling penting lagi adalah bagaimana mendesain data. Betul. Mekanisme penetapan warga miskin ini untuk bisa ditetapkan warga miskin. Ya. Saya punya sebuah strategi ke depan untuk penetapan warga miskin harus berdasarkan musyawarah desa. Pertama, musyawarah dusun secara khusus. Kedua, musyawarah desa secara khusus menetapkan warga miskin yang masuk DTKS. Karena saya masuk ke dinas sosial, ke kondisi DTKS sudah ada 840.000 warga Kuningan masuk DTKS. DTKS kan tidak hanya warga miskin, warga sejahtera juga ada di situ. Ya, di mekanisme ini sesuatu yang perlu kita pertajam Pak di musyawarah ini. Jadi kita ingin melibatkan berbagai macam tokoh masyarakat di desa. Misalkan di desa ada kepala desa, ada BPD, ada LPM, ada tokoh masyarakat, ada pendamping PKH, ada pendamping TKSK, Karang Taruna, MUI, sampai dengan Babinsa dan Babin Kamtimas kita libatkan untuk bagaimana mereka ikut terlibat aktif mengentaskan kemiskinan ini. Ya, jadi nanti mereka wajib membuat berita acara musyawarah. Ya. Misalkan bulan ini, bulan April ya, warga miskin desa X di kecamatan Y, Kabupaten Kuningan, by name by address yang miskin itu adalah ini. Dan mereka kita pilih yang berhak dapat bansos BPNT siapa, yang dapat PBI siapa, yang dapat BTD siapa, bisa kita siapkan. Kalau hanya bantuan kan Pak, jangankan masyarakat miskin, yang nggak miskin pun merasa ingin dapat Pak. Nah itu masalahnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena basis data kita tidak kuat. Apabila ada musyawarah desa secara khusus, itu akan menyajikan data terpampang, data warga miskin. Dan apabila ada data miskin yang palsu, itu bisa kena pidana. Jadi jangan sampai mentang-mentang saudaranya, mentang-mentang temennya, mentang-mentang tim suksesnya direbutkan karena data miskin, ya kacau lah dunia ini kalau seperti itu. Oke, Pak, selama ini sudah ada nggak instrumen semua program pemerintah maupun dari Dewan bahwa program ini berjalan sekian persen atau tepat sasaran? Ada nggak instrumen itu Pak? Ada Pak, itu nanti kan di alat ukur yang biasa disajikan tiap tahun dalam Kuningan dalam angka tuh dari Bapeda itu. Ya kita selalu mendapatkan report terkait dengan laporan seperti itu. Dan mungkin Kang Iman bisa melihat data-datanya untuk bagaimana membaca progres daripada penanggulangan kemiskinan dan kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan itu. Kan hampir semua dinas juga ada kan programnya untuk pengentasan kemiskinan itu. Sekarang justru kebijakan daerah Bupati memerintahkan harus APBD ini efektif, efisien untuk penanggulangan kemiskinan. Ya. Tepat sasaran seperti itu. Dan kita bersyukur sekarang basis datanya dari kami dinas sosial. Dari sosial. DTKS basis datanya udah dari kami sekarang itu. Artinya kemungkinan miss data itu kecil ya. Ya mungkin ada, tapi kita sambil memperbaiki data itu ya. Nanti jadi kepala dinas juga tidak langsung 100% menerima data ini, tapi dia wajib memverifikasi. Karena untuk kegiatan pembangunan ini ada standar-standarnya gitu Pak Deden ya. Saya mau mengusulkan Pak, ke depan pemerintah itu mentargetkan tahun ini sekian. Ya targetkan aja dulu. Bagus, dari sekian itu. Ya. Targetkan dulu sekian orang yang miskin harus hilang tahun ini. Tahun depan sekian gitu. Sehingga mungkin semua dinas juga akan berfokus ke situ. Urusan kita kan urusan kemiskinan nih hari ini. Ya, yang paling pokok lah. Gimana semua orang mengarah ke situ gitu kan. Libatkan juga masyarakat dan lain sebagainya gitu. Saya kira masyarakat juga banyak yang siap untuk membantu ini gitu kan. Pas sambil di kopi ya boleh, Pak. boleh. Kayaknya kurang ngopi teh Pak. Moderatornya tuh. Moderator terbengong-bengong gitu. Pemirsa ini kopinya kopi Anggun.
jeruknya juga jeruk anggun ini. Nah kalau saya boleh menengahi nih Pak, menyimak tadi, mungkin saja penonton juga agak bingung sebetulnya melihat percakapan Pak Dr. Denny sama Pak Dr. Eman. Karena gini, kalau saya pakai logika sederhana gini, ketika Pak Kadis mengatakan bahwa ini persoalan data, gitu kan ya, persoalan data, kenapa datanya dulu yang diperbaiki gitu maksud saya, sehingga tadi nyambung ke pernyataan Pak Eman, ini mestinya ada gerakan pencoretan data gitu kan, sehingga tidak terus-terusan naik angka kemiskinan menjadi miskin ekstrim. Padahal sudah ada 74 program kegiatan itu kan yang sudah dilancarkan Pemda gitu kan, sampai ya tadi mungkin agak sedikit tuduhan dari Pak Eman itu kan 74 program itu berapa orang yang tercoret dari 74 program itu gitu kan. Betul seperti itu. Padahal ini data ini kan berarti 2020 masuk ya. Itu program kan 2021. Nah, di 22 sekarang ini akan mulai terlihat kalau kita menanam padi, proses ini di 3 bulan kemudian kelihatan padi ini menguning atau padi ini kena hama atau padi puso gitu kan ya. Berharap karena kepala dinasnya Pak Dr. Denny hari ini itu sekecil apapun ada penurunan angka kemiskinan. Ada penurunan gitu. Karena kan 2021. Nah kalau tadi disebutkan 3 bulan berarti sekarang kan 2022 nih. Ya. Mestinya kan nurun kan ya. Betul. Iya seperti itu. Ya memang tadi saya urai bahwasanya untuk melihat dampak ini secara bukan dampak ya, impact daripada terbangunnya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini kan tidak bisa serta-merta terlihat. Betul. Karena bicara hari ini berbicara masalah kemiskinan ditarik dengan tingkat konsumsi masyarakat ya, tingkat pendapatan masyarakat, tentu harus kita coba untuk bagaimana masalah ini terjaga tingkat konsumsinya. Ya. Kemarin berturut-turut pemerintah pusat menggulirkan paket bantuan sembako, paket bantuan BLT minyak goreng, yang tentu ini untuk menjaga jangan sampai masyarakat dalam suasana bulan suci Ramadan ini dia mengeluarkan uangnya untuk belanja sembako. Tapi sudah kita backup dari kebijakan bantuan pangan non tunai, termasuk BLT minyak goreng ini. Ya mudah-mudahan ini secara harapan untuk bagaimana menjelang Lebaran ataupun yang lain masyarakat kita punya pendapatan yang bisa dilayak untuk konsumsi Lebaran itu. Dan memang terkait dengan BPNT ini ya kita juga memaklumi lah. Idealnya kan BPNT ini kalau buat warga miskin, idealnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya, idealnya. Bantuannya gitu maksudnya. Bantuannya khusus buat warga miskin loh. Jadi kan kita bicara data ini harus kita tertibkan dulu nih. Kalau kita bicara data tertib, mungkin bantuan yang digulirkan ini bisa kita rutinkan seminggu sekali gitu kan. Karena tingkat konsumsi masyarakat apabila punya uang 200.000 sebulan itu untuk warga miskin itu bisa survive yang maksimal di seminggu itu. Jadi masyarakat tidak perlu lagi repot-repot. Dia harus minggu ini atau hari ini saya tuh punya beas. Betul. Karena minggu depan ada bantuan dia, saya minggu ini ada bantuan beras nih, berarti uang saya bisa saving untuk kegiatan yang lainnya. Jadi, nah Pak, mengenai bantuan sosial yang telah digulirkan baik dari BLT desa gitu kan ya, provinsi, kabupaten maupun sampai pusat gitu kan. Terkadang kita juga menyimak dari komentar-komentar netizen itu kan suara arus bawah mungkin ya Pak Eman. Mereka banyak menyuarakan, udahlah nggak usah ada bansos segala, ini bikin masalah nih, banyak masalah dari penyaluran bansos ini, kadang banyak yang tidak tepat sasaran. Sampai kemarin juga sampai ada kasus pemukulan kan, itu pemukulan di Desa Ancaran gitu kan Pak. Itu kan justru selama ini yang saya amati yang menonjolnya itu yang itu Pak gitu kan. Sampai kita nggak tahu 74 program yang diselenggarakan yang telah digulirkan oleh pemerintah daerah itu seberapa gitu kan. efektif gitu kan. Seberapa efektif. Justru yang keluar itu kasus pemukulan, konflik masyarakat sama pemerintah desa gitu kan. Terus ada kemarin di Jalaksana bukan penjualan, ada yang
bansos dibelikan mobil dan lain sebagainya, ada keterlibatan oknum anggota dewan gitu kok Pak. Jadi kok yang keluar itu seperti itu gitu kan Pak. Emang kalau yang tadi sampaikan namanya masalah bantuan juga termasuk salah satu isu yang seksi untuk dibahas. Betul. Emang di bantuan sosial ini tadi saya sampaikan bahwasanya masih ada data yang belum tertib. Ya. Kalau seandainya data ini diberikan secara tertib, disajikan secara tepat, ya, warga yang betul-betul menerima manfaat ini tentu bisa kita lihat secara kasat mata. Yang lansia yang betul-betul sangat lemah, duafa gitu kan ya. Kedua yang ada kasus disabilitasnya. Ketiga yang betul-betul warga miskin yang tidak bisa menjangkau, tidak punya akses kemanapun juga gitu kan ya. Kerja serabutan juga dia mungkin milik-milikan ya. Kemudian juga skillnya tidak punya, ya, hanya menjadi buruh kasar saja. Itu yang perlu kita bantu kan. Ya. Kita pemerintah sangat open mind terkait dengan bantuan sosial ini. Bagi siapa saja warga Kuningan, warga Jawa Barat, warga Indonesia yang betul-betul kasus seperti itu, pemerintah akan memberikan bantuan itu. Tugas kita adalah bagaimana bersama-sama menertibkan data ini, gitu kan. Tapi kenapa kemarin ada kasuistik juga kan ya di desa apa sih kalau nggak salah yang rumahnya memprihatinkan itu sampai di bawah jembatan gitu teh Pak. Ya, itu kan sebuah fenomena yang terjadi di lapangan. Kita kepada warga-warga seperti itu jangan ragu, jangan sifatnya malu, silakan sampaikan kepada kami. Kami dengan syarat kartu keluarga, dengan syarat surat keterangan dari desa, pintu DTKS, pintu Pusdatin sangat terbuka untuk menerima itu. Ya, jadi kalau toh di lapangan ya tidak perlu dipiralkan ya, cukup dilaporkan aja lah. Nanti yang laporan pada kami menyampaikan Pak progresnya sampai di mana gitu kan. Nah, ada juga keluhan dari pemerintah desa Pak, ketika sudah dilaporkan nih perbaikan data gitu kan. Tapi setelah ke atas turun yang itu lagi, gitu kan. Nah, itu terjadi terus kan, seperti itu. Ya. Memang ini saya juga terkadang suka kagugu, orang Kuningan. Kagugu, ya bisa jadi judul Pak, kagugu. Ya memang untuk masalah penetapan warga miskin ini kan kita per bulan ada SK penetapan penerima bantuan sosial, termasuk pencoretan bantuan sosial juga. Kemarin kita terkait dengan penerima bantuan iuran yang JKN ini sudah kita cleansingkan berapa orang yang tidak layak, termasuk bantuan sosial juga. Kalau ada kasus seperti ini yang terulang-ulang, ya jangan ragu, berulang juga lapor pada kami. Ya karena terus meskipun laporkan aja, lapor lagi gitu dan kan Pak. Sampai dengan tuntas itulah. Insya Allah sistem di Pusdatin saya pikir sudah canggih lah. Karena saya pernah ke sana 3 kali diundang sama Kepala Pusdatin, hitungan menit bisa data Kuningan bisa muncul itu. Termasuk ya kita bersyukur kemarin sudah punya basis data yang terbaru, hasil foto geotagging itu, kondisi rumah itu menjadi salah satu bagian untuk menurunkan, menggraduasi data kemiskinan. Ya, karena dengan geotagging ini kelihatan rumahnya ada yang gedung, rumahnya ada yang luas, rumahnya ada yang betul-betul ya tidak layak dikatakan sebagai penerima bantuan lah. Betul. Ya. Ini basis data yang menjadi perhatian kita semua. Jadi ada 131 foto rumah hasil geotagging PT Pos dan kita sudah punya dokumennya. Tinggal mungkin nanti kita akan coba penetapan mekanismenya dengan Pak Bupati untuk bagaimana menggraduasi ataupun mengeluarkan mereka dari miskin ke dalam sejahtera gitu. Ya. Terus ada informasi juga Pak, katanya di data penerima itu di kantor pos, jadi ada sangkaan, ada dugaan para penerimanya itu kader partai tertentu gitu. Apakah betul nggak sih Pak? Saya katakan tidak ada itulah. Dan impossible atau impossible ya. Impossible bisa satu partai tertentu dimasukkan datanya. Ya. Mungkin akan mengakibatkan independensi dinas sosial ataupun penyajian data ini, berarti ya dinas sosial tidak bisa mendata dengan benar gitu aja. Ya. Terus mengenai dugaan itu juga Pak, jadi
Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan teh dari dulu sebenarnya pengen teh, cuma mumpung sekarang Mangga, ada. siap. Iya. Jadi dugaan itu juga Pak, pengondisian itu ya kayak kemarin kan semenjak sebelum kantor pos itu kan ya, betul. sebelum kantor pos itu kan via ATM gitu kan ya, terus dibelanjakan ke sembako itu warungnya dan suppliernya sudah ditunjuk sehingga beberapa perusahaan tersebut yang memang ditunjuk oleh dinas atau Pemda gitu kan seperti itu. Saya luruskan ya. Iya. Kita Pemda Dinas Sosial tidak pernah mendesain adanya supplier ataupun yang lainnya. Itu alamiah terbangun gitu Pak Deden ya. Jadi kita tidak pernah ada kalimat ini arahan dari Pemda, ini arahan dari Dinas Sosial. Bukan by design, bukan? Bukan dong. Kita justru kepada agen warung memberikan ruang terbuka. Mangga agen warung. Anda di dalam peraturan Menteri Sosial, Pedoman Umum terkait dengan BPNT ini memiliki otonomi yang kuat. Ya, silakan agen warung untuk menyiapkan komoditas pangan yang bisa dimanfaatkan oleh KPM ini. Jadi kalau seandainya ada dugaan-dugaan itu hal yang wajar lah. Ya. Pendapat saya hormati, saya hargai, jadi tidak perlu saya bantah atau bagaimana. Dalam artian begini, sepanjang dinas dan Pemda mengawasi bahwasanya itu harus tepat sasaran. Kita kan 6T kan ya, tepat sasaran, tepat timbangan, tepat harga, tepat mutu, tepat administrasi maupun tepat yang lainnya gitu kan ya. Jadi Dinas Sosial sudah berapa kali dikunjungi oleh Kementerian Sosial untuk bagaimana permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan. Dan memang permasalahan BPNT ini kan permasalahan nasional juga ya, tidak hanya Kuningan, yang tentunya berbagai macam pola kita akan coba untuk terus bagaimana sampai dengan kualitas, kuantitas, komoditas ini betul-betul memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi memang ada image, ada dugaan, maksudnya ini by desain, ini by pesanan maupun yang lainnya, itu mah silakan pendapat publik lah. Saya orang baru di Dinas Sosial, ya tentunya harus juga menyajikan sebuah keyakinan buat masyarakat. Iya. Termasuk dugaan oknum anggota dewan juga nggak ada ya Pak? Ya saya tidak melihat seperti itulah ya, karena penguatan kita, penajaman kita di agen. Kalau agen berhubungan dengan siapa saja silahkan gitu lah. Atau dalam pedoman ini satu agen bisa berbagai macam supplier. Satu agen itu ya? Bisa 20, 30, 40, silakan. Dia bogoh kepada siapa itu ya, kepada masyarakat. Kita tidak ada penekanan seperti itu. Iya, boleh saya ini agak tertarik boleh, kebijakan yang Pak panas tuh Pak Kadis hari ini. Ada optimisme kalau memang ada kebijakan ingin mengupgrade data. Ini saya kira langkah yang paling tepat, langkah awal yang tepat bagaimana data itu di-upgrade. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana cara pemerintah mengupgrade data itu bahwa ini betul-betul data ini valid. Instrumennya apa itu? Untuk meyakinkan bahwa ini data ketika kita dirubah, jangan sampai udah dirubah gitu lagi, dirubah gitu lagi. Gitu. Katanya pengen direvisi gitu kan. Setelah diajukan revisinya, turun itu juga gitu. Nah, bagaimana instrumen pemerintah nih meyakinkan bahwa validitas data itu oke lah, keren gitu. Oke, ya terkait dengan data ini sebuah PR yang harus segera saya selesaikan. Bupati sudah memerintahkan Pak Wakil Bupati, Pak Sekretariat kepada saya untuk bersama-sama dengan SKPD terkait bisa mendesain sebuah data yang betul-betul akurasinya tinggi gitu lah. Akurasinya tinggi ya. Pertama tadi saya buka bahwasanya kita ke depan akan memerintahkan membuat regulasi untuk bagaimana data ini dimulai dari tertib data tingkat bawah. Penetapan tingkat desa tiap bulan dan tingkat kabupaten pun juga akan tiap bulan, Pak. Oh, tiap bulan langsung. Iya, jadi data miskin yang masuk DTKJ akan kita desain setiap bulan sekali, sebulan sekali. Termasuk tadi saya juga buka terkait dengan regulasi ini, apabila ada coba-coba untuk memasukkan data palsu,
ya sanksi pidana menunggu. Pidana. Ini bagus ini kalau begini. Sanksi pidana ya. Pidana kita coba karena ini yang kita akan berikan ini uang APBN loh, uang APBD loh. Harus tepat sasaran. Nah, yang disangsinya KPM yang masuk data atau petugas, Pak? Petugas di desa misalkan yang memasukkan data itu. Tentunya kita akan verifikasi, kita pilah-pilah ya. Karena bisa aja KPM ini menekan pemerintahan desa supaya dia dimasukkan. Iya. Lalu tidak dimasukkan, jangan coba-coba Pakku. Saya akan mendukung terus Pakku. Nah, seperti itu kan? Sangat mungkin itu terjadi ya. Ya, itu makanya saya kasihan kepada teman-teman kepala desa di lapangan, teman-teman desa, anak itu anak, itu kudu disayang, kudu disayang. Akhirnya dia, ya udah masukin aja datanya. Ya. Tidak mau pusing, ambil pusing ya, gitu tidak kan? mau ambil pusing, main masukin data, kita input karena ada jamnya seperti itu, akhirnya kita sampaikan juga ke Pusdatin, ke pusat. Ya. Nah, sekarang ya ada temuan misalkan, setelah ada temuan disanksi pidana. Nah, yang kena sanksi pidananya? Ya tentunya kepala desa. Apakah kita akan verifikasi juga? Itu maksud saya tuh. Jadi kan pada saat verifikasi data ada instrumennya juga untuk meyakinkan bahwa itu data valid kan gitu. Saya punya instrumen di lapangan, ada pendamping PKH. Ada pendamping PKH ya. Di berita acara kita coba memasukkan unsur Babinsa, Babin Kamtibmas. Mereka punya akurasi, objektivitas yang tinggi. Iya. Dia punya imbang lah. Berbeda dengan kita pakai abdi kenal Kang Eman, kenal Kang Deden, cek Kang Eman teh Pak Haris, iya tetangga abdi tuh wayahna tuh. Ditolak kumahanya orang teh. Ya. Kang Deden tuh kan kita teh ya tetanggaan Pak Haris atuh kiraku jeung tetangga tega lah. Nitip atuh ya. Padahal nggak layak gitu. Nggak layak gitu. Tapi ini memang keren ini. Kalau memang berawal dari sini ini keren ini. Nah, hanya saja akan lebih keren ketika Pak datanya sudah valid, lalu programnya diluncurkan gitu kan, lalu dievaluasi program ini dan evaluasinya dibuka ke masyarakat. Program ini berapa efektif nih? Apakah layak dilanjutkan atau tidak gitu? Yang 74 program dari pemerintah ini dievaluasi, lalu hasil evaluasinya dipublikasikan gitu kan kepada masyarakat sehingga gitu kan. Ya kan apalagi anggaran desa juga kepakai juga banyak kan Pak, banyak yang mengeluh 40%. 40%. BLT dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang kategori miskin itu. Ini Pak, kalau pemerintah terus-terusan mempublikasikan data itu, saya kira trust dari masyarakat itu tinggi nanti. Iya. Selama ini boleh jadi karena masyarakat curiga kepada tes pemerintah karena pemerintah tidak pernah membuka data itu. Gitu. Kalau saja dibuka kan akan lain ceritanya. Gitu. Ya pokoknya kita tidak perlu khawatir lah. Kita juga kan di setiap kegiatan evaluasi triwulanan, semesteran ataupun di rapat dengar pendapat dengan dewan selalu menyajikan input, output, outcome, impact sampai benefit di situ. Jadi berapa anggaran yang terserap, berapa yang bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan, berapa hasilnya akan terlihat di situ di alur histori daripada pemanfaatan anggaran ini gitu kan. Betul. Jadi tidak perlu ini masukan bagus Kang Iman ya. Ini bagian pada untuk menyajikan data. Memang di LPPD juga selalu dipublish kepada di media tuh LPPD kan. Di laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di situ ada anggaran dinas sosial sejumlah sekian, anggarannya ini digunakan untuk ini ada di situ semua. Di LPPD itu kan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Tapi kalau toh ingin juga meminta informasi bisa kepada Bapeda, bisa kepada dinas sosial ataupun dinas terkait yang lainnya. Saya kan sering mendengar begini Pak. Ketika ada anggaran untuk pengentasan kemiskinan melalui aspirasi lah, anggota dewan. Ini ada nggak evaluasinya? Berapa persen ini aspirasi ini tepat sasaran? Jangan-jangan selama ini karena tidak dievaluasi, tergantung saya aja kan gitu kan, sehingga yang harusnya itu masuk ke orang miskin itu tidak tersampaikan kan gitu. Nah masyarakat pengen tahu yang begitu tuh, dana aspirasi melalui dewan berapa efektivitasnya, ketercapaiannya, besarannya dulu, lalu efektivitas ketercapaiannya berapa persen. Nah ini saya kira perlu dipublish yang begini gitu.
Ya memang tentu ini bagian perbaikan-perbaikan pemerintah, karena namanya pemerintahan itu bukan urusan yang hari ini sudah selesai. Iya. Karena ilmu pemerintahan ataupun pendidikan pemerintahan itu berlangsung terus-menerus mengikuti perkembangan dinamika zaman kan. Betul. Zaman dulu kita belum ada medsos. Tata kelola pelaporan itu mungkin hanya kepada eksekutif, pada legislatif, kemudian kepada inspektorat atau yang lain. Tapi sekarang sudah dibuka lagi LPPD. Itu yang wajib ya? dipublish kepada masyarakat. Ada di media itu berapa lembar gitu kan, beberapa media lokal ataupun regional Jawa Barat. Kemudian juga terkait dengan sekarang penguatan pengawasan juga. Sekarang kekuatan masyarakat untuk mengawasi ini sangat kuat gitu lah. Karena dijamin oleh undang-undang kan ya. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Masyarakat bisa meminta keterangan penjelasan. Ya cuman terkadang suka ada aja kebablasan, minta sampai dengan sabonggol-bonggolna gitu keterangan gitu lah. Ya gitu kan, ini jadi terkesannya namun diperbolehkan seperti itu, atau kapan kita akan berpikir bekerja. Ya tentu masyarakat tidak perlu khawatir karena ada audit BPK juga. Betul. BPK kan sampai dengan 2 bulan tambah 4 bulan kita selalu ada audit laporan keuangan, ada audit interim maupun yang lainnya ya, yang dilaksanakan setiap periodik ya. Yang hari juga sedang ada pemeriksaan BPK juga. Kemudian juga ini terkait dengan kemarin penyaluran dana bantuan miskin ekstrim. Saya didatangi inspektorat provinsi sampai 3 kali untuk memastikan by NIM by Ades uang ini tepat sasaran. Kemudian juga BPK juga ikut juga memonitor. Betul. Berlapis-lapis kita dikontrol oleh unsur auditor itu ya. Termasuk inspektorat kabupaten juga yang otomatis melekat gitu kan ya. Jadi memang untuk melihat sampai sejauh mana efektivitas ini tentu ada proses yang harus kita butuh untuk itu. Tapi sepakat Kang Eman terkait dengan kita harus menyajikan berapa sih hasilnya dari 74 program ini. Iya. Ini masukan yang bagus juga. Iya, jangan sampai nanti kepemimpinan yang sekarang itu berprestasinya misalkan dari kemiskinan ekstrim atau dari pengangguran se-Jawa Barat, jangan sampai seperti itu tuh Pak. Opini yang terbangun gitu kan. Ya kita mah tidak menghendaki ada sesuatu yang sifatnya menjadi pertanyaan pernyataan lah. Yang jelas pemerintah itu kan tidak pernah diam, terus bergerak memikir masyarakatnya. Kalau toh hari ini ada hasil seperti itu, bukan berarti kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan ini kurang berhasil. Tapi ada sebuah proses-proses yang tentunya melewati dinamika. Pertama pandemik yang kita lewati. Pandemik. Ya. Kedua, dalam era pandemik ini beberapa kali kita refocusing anggaran. Ya. Yang otomatis strategi pembangunan di Restra di RPJMD itu mengalami penurunan perubahan. Yang tadinya targetnya untuk misalkan infrastruktur jalan yang mendukung pada basis ekonomi ke kawasan wisata, kawasan pertanian mestinya terbangun dengan baik, ya tidak optimal. Jaringan irigasi yang tadinya mestinya sudah tahun sekarang mencapai sekian puluh kilometer karena ada refocusing berdampak juga. Dan kita refocusingnya juga berdampak dari juga bantuan-bantuan dari provinsi. Bantuan provinsi juga mengalami refocusing juga. Yang tadinya bantuan keuangan diharapkan sebagai stimulus yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tiba-tiba tidak terjadi. Bantuan pusat juga perintahkan ini tidak bisa dilaksanakan, akhirnya kan berjenjanglah dampaknya gitu ke Presiden ya. Tapi sekarang kan COVID sudah mulai mudah-mudahan gitu kan. Protokol kesehatan berjalan juga. Begini Pak Kadis, kalau saya melihat kan kemiskinan itu ada 2 nih. Ada miskin memang finansial, ada miskin mental yang tadi Pak Kadis sampaikan. Nah untuk yang miskin finansial, oke lah bantuan-bantuan itu saya kira tepat lah gitu. Nih yang miskin mental ini nih, kan mungkin mereka hanya butuh modal gitu, diberikan pelatihan, dikasih modal, selesai gitu. Ada nggak program yang begitu Pak Kadis?
Ya kita kan untuk mental ini kan tidak hanya dengan peningkatan skill saja ya. Yang paling penting adalah membangkitkan semangat dia untuk optimis bahwasanya dia masih punya potensi dan kekuatan untuk bisa mandiri. Ya kita ada balai latihan kerja, di masyarakat ada tempat-tempat kursus, tempat-tempat peningkatan kapasitas masyarakat. Kemudian juga kita juga ada beberapa potensi ekonomi yang bisa didorong. Ini saya sampaikan juga nih, yang belum digarap maksimal ini adalah bagaimana menemukan kreativitas anak-anak muda Kuningan. Nah, Kuningan nih, ibarat gadis cantik yang tidak dipoles pun akan terlihat cantik. Betul. Tapi kita tidak melihat ini gadis cantik yang diperbutkan gitu kan. Tidak anggun lah gitu. Betul. Jadi dengan potensi wisata yang luar biasa ini, kalau kita kreasi dengan potensi anak-anak muda di bidang handicraft-nya, di bidang kulinernya, di bidang jasa wisatanya, akan menjadi pohon uang ini Pak. Jadi kalau seandainya bicara hari ini salah satunya adalah kita kepada sosok APBD saja, tentunya APBD ini hanya 10% sampai dengan 15% hanya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi di luar APBD kita punya potensi lain yang luar biasa. Kenapa tidak kita bersama-sama kita olah gitu? Nah itu ya. Ya, potensi wisata yang luar biasa ini. Sayang kita melihat wisatawan yang besok Idul Fitri ini akan berbondong-bondong datang Kuningan, hanya sebatas nongkrong di objek-objek wisata yang view-nya bagus, di Palutungan, di Pasawan. Tapi begitu pulang, dia tidak ada oleh-oleh yang dia bawa. Betul itu. Oleh-oleh Kuningan hanya tape, Jennifer, gemblong, yang macet di lampu merah Cijoho. Ada kaos Kuningan Mas, ada itu oleh-oleh. Sentra-sentra. Ini kita jadi oleh-oleh. Iya. Ya, bisa. Bisa sekali. Sentra-sentra yang kita harapkan menjadi pusat pertumbuhan ini belum bisa terbangun ini. Betul. Ya. Berarti dinas itu peluang gitu juga kan, di peluang. skop Dakbrin ini semua dinas fungsinya. Jadi bicara wisata, kepala dinas sosial harus berbicara juga sebagai kepala dinas pariwisata. Kepala dinas Dakbrin berbicara juga sebagai kepala dinas pariwisata. Jadi masing-masing porsinya. Misalkan hari ini kemiskinan, dinas Dakbrin sebagai kepala dinas sosial juga, dinas pertanian sebagai kepala dinas sosial juga, sama-sama menggigitkan kemiskinan juga. Ya. Itu mindset yang kita bangun gitu kan. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu ya, ya soal-olah. Terintegrasi, terpadu, biar selasi, sinergi ya gitu. Nah itu Pak Eman, jadi ini gerakan ekonomi kreatif ya Pak ya. Kemarin saya sempat sih jadi jurnalis Kuningan Mas kan meliput juga kemarin kan, Eki itu meliput gerakan ekonomi kreatif tuh kemarin. Itu juga kan dari luar non government kan. Itu saya pikir mereka juga sudah punya kepedulian untuk itu Pak. Meskipun ya mereka ya namanya juga non government ya. Artinya tidak ya kayak Pak Eman mungkin akademisi lain yang kontribusinya itu istilahnya mah tidak digaji lah gitu kan ya Pak ya. Iya kan Pak? Iya. Pak Eman mah digaji ya. Aduh. Nah itu potensi menemukan anak-anak Kuningan. Anak-anak Kuningan ya. Kita punya SMK. Ya kita coba create potensi SMK ini supaya bisa meningkatkan skill masyarakat Kuningan juga. Jadi bisa aja. Saya ngobrol dengan beberapa kepala SMK di Kuningan, Pak Deden. Dia sangat terbuka apabila ada warga masyarakat ingin ikut pelatihan di SMK itu. Ya, sangat terbuka itu. Gini Pak, kan ada kebijakan pemerintah 70% SMK kan, 30% SMA umum ya kan. Kita sudah mengikuti itu kan, mengkader orang SMK itu kan secara tidak langsung Pak, menggiring bagaimana lulusannya bisa bekerja langsung. Nah, produk SMK-nya diperbanyak gitu kan, keran industrinya belum dibuka. Sebaiknya mungkin Kuningan ke depan ada wilayah-wilayah untuk di zona industri, zona niaga, zona ekonomi wisata gitu kan. Ada zona-zona lah. Nah, sebab
semakin banyak SMK kita produk gitu kan, produk keran industrinya tidak dibuka, ya semakin peluang untuk pengangguran. Tambah banyak penganggurannya. Mungkin ke depan next Kuningan kan banyak industri grand industri gitu kan, industri hijau itu kan. Nah, tapi mungkin diberikan aja zonanya, sebelah mana zona industri, sebelah mana zona niaga, sebelah mana zona wisata kan gitu. Memungkinkan ya Pak ya? Sangat memungkinkan, dan justru saran pandangan, masukan dari teman-teman akademisi ini kepada kebijakan daerah tentunya sangat dibutuhkan sekali gitu kan. Jadi namanya kebijakan tidak hanya melulu punya pemerintah. Siapapun juga di Kabupaten Kuningan berhak memberikan saran masukannya. Seperti malam ini Kang Eman sangat bagus untuk bagaimana terkait dengan lulusan SMK ini jangan sampai menambah pengangguran. Ya itu. Ya. Pengangguran nanti menambah juga kemiskinan kan, tidak punya konsumsi. Betul. Kenapa tidak ini? Kita yang disesuaikan dengan potensi Kuningan. Jangan sampai ketika kita membuka investasi industri, dampaknya adalah limbah, dampaknya adalah permasalahan sosial atau yang lain. Ya kita coba dengan saran masukan dari teman-teman akademisi untuk bisa investasi yang sesuai dengan kultur Kuningan lah gitulah. Dan kita juga tidak bisa sendirian saja Pak Dirjen. Betul. Bahwasanya cek pemerintah kudu kieu, ya enggak lah, kita terbuka lah. Sangat egaliter kita kepada saran masukan dari masyarakat gitulah. Ya. Oke. Itu mungkin masih ada nih Pak Eman. Sudah. Sudah. Saya kalau udah mendengar begini agak optimis nih saya, Kuningan ke depan. Optimis Pak. Agak optimis saya. Saya belum Pak. Nggak apa-apa Pak Dirjen. Saya belum. Kalau bicara langsung puas kan. Betul. Ya kan ini bagian dari keterbukaan gitu kan, keterbukaan yang kita lakukan gitu kan ya Pak, untuk publik, biar nanti masyarakat atau netizen yang enggak puas bisa di kolom komentar itu kan. Banyak pertanyaan atau pernyataan dan ini punten Pak Kadis jangan marah gitu. Ya Pak Eman juga jangan marah. Karena saya cinta kepada Kuningan. Kalau nggak cinta ngapain gitu. Jadi mungkin ini kayaknya bisa dilanjut di episode berikutnya ya Pak Eman ya. Karena episode kedua itu. Episode kedua yang mungkin temanya akan lebih dihususkan gitu kan, dihususkan ke sebelah mananya. Mungkin tadi warung koperasi misalkan atau apa gerakan pencoretan misalkan. Lebih mendetil lagi, kalau sekarang lebih umum dulu mungkin. Baru Mukodimah ya. Itu mungkin pemirsa kayaknya nggak perlu closing statement ya, Pak Eman. Atau ada ini Pak Eman aja lah, Pak Eman. Enggak, langsung cukup. Oke. Itulah langsung pemirsa. Terima kasih nih atensinya kita, dan terima kasih ke Pak Kadis atas kehadirannya di sini.